Oh itu before after kalau di klinik itu ya, before-nya hancur, after-nya tuh keren. Nah ini Cantik. setelah refinir ya, setelah refinir tapi ini sudah termasuk bagus. Terima kasih dokter yang sudah mengerjakan untuk refinir ya. Kamu menyesal? Sangat. Menyesal sekali. Setiap saya diwawancarai beberapa ini stasiun TV, ya saya selalu mengingat lagi dok ya, menyesalnya luar biasa dan selalu air mata buayanya keluar. Iya, perawat selalu terlambat ya. Tapi kalau kita lihat Nisha, ini coba senyum cantiknya, coba ya itu kan. Ini cantik sekali giginya. Kamu pilih di mana? Tapi Di tidak bermasalah tukang ya? atau di dokter? Kamu pakai tang juga atau pakai obeng? Yang sebenarnya gigiku itu yang di veneer yang gigi atasnya aja dok. Oke. Terus aku memang minta warna jangan terlalu putih, Natural. natural aja. Waktu itu aku di veneernya di dokter spesialis. Kenapa aku waktu itu pengen di veneer karena gigiku tuh ada yang gingsul kalau yang atasnya. Jadi kalau misalnya karena gingsul ke dalam gitu, jadi kalau misalnya di foto tuh kayak ompong gitu kan giginya masuk soalnya. Nah kalau yang bawah karena rapi, jadi aku enggak deh yang bawah biarin aja gitu. Paling cuman kita rawat supaya tetap putih sama bersih gitu. Oke. Ada masalah selama ini? Aman-aman Sih selama ini aman-aman aja sih, nggak pernah ada masalah. Kalau ke dokter gigi, enaknya itu kalau ada masalah larinya bisa ke dokter gigi. Kalau dengan tukang gigi ada masalah, dia kabur tuh. Karena nggak tahu di mana mungkin tempatnya berpindah-pindah ya. Nah itulah bahayanya sebenarnya dengan tukang gigi ya. Dokter, tahan dulu, aku penasaran, boleh nggak nanya? Aku pengen nanya ini biayanya berapa, Nisha? Atas doang deh. Ini tuh udah berapa tahun yang lalu ya, lama. Mungkin sekitar atas doang 80 juta mungkin ya? 100? Enggak sih, nggak nyampe atas doang, itu sekitar mungkin 60-70-an lah. Oh segituan. gitu. Kalau kamu waktu itu ke dokter Iya, yang pertama? Dokter pertama aku lupa juga dok, karena itu beberapa tahun yang lalu dan kebetulan juga mungkin memilihnya waktu itu pengennya cari ekonomis, ternyata malah lebih double and double lagi biayanya karena kan refinir terakhirnya. Ya mungkin dihitung ya almost tadi ya, mohon maaf 100-an bisa jadi setelah tadi dari dokter tukang gigi akhirnya ke refinir gitu dokter. Triple jadinya Bahkan dok. lebih mungkin ya. Pengennya lebih hemat malah lebih bohong. Lebih Nah, kita akan kembali lagi, ngobrolnya lebih seru lagi ya nanti di segmen ketiga. Apa nih bahayanya veneer atau perawatan di tukang gigi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Akan kulakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Wah, paket aku udah dateng. Belanja terus. Nggak tahu zaman lagi susah. Mama itu sekarang jadi mitra Dr. Hen. Apa tuh Dokter Hen? Itu loh skincare barunya Dr. Richard yang viral. Mengandung madu dan aloe vera yang aman, halal, dan gak pakai ketergantungan. Kita bisa jadi mitranya Dr. Hen. Bonusnya banyak banget. Papa juga maulah jadi mitranya Dokter Hen. Wah, glowing wajahnya, rezekinya berlimpah. Tanya Dr. Richard. Kembali lagi di acara saya sendiri, Tanya Dokter Richard. pastinya ya. Nah kita masuk nih ya, saya pengen tanya dengan Dokter Rifki nih. Sebenarnya apa sih bahayanya, resikonya kalau kita pergi ke tukang gigi, veneer ke tukang gigi, apa sih bahayanya? Ya, banyak sekali ya. Jadi mulai dari yang paling ringan ya, sampai paling berat pun ada. Yang namanya tukang gigi, itu sterilitasnya juga nggak terjaga. Tekniknya nggak terjaga. Bahan dan alat yang dia pakai juga nggak tahu mereka pakai bahan apa. Tang, handscoon seperti itu. bolong. Handscoon bolong. Dia nyeteril alatnya juga nggak ngerti seperti apa. Tempatnya juga kan, dia asal rebah. Veneernya kaum rebahan, di mana dia bisa rebah, veneer terpasang kan, Betul sekali. gitu. Jadi bahayanya mulai dari yang namanya mulut itu kan pintu masuk makanan ya. Jadi kalau nggak steril, nanti ke pencernaan pasti. Iya. Itu kalau nggak steril. Yang namanya gigi kan
sekali seumur hidup ya. Jadi gigi dewasa itu kan langsung dipakai Bukan kayak seumur hidup. kuku bisa tumbuh. Bisa tumbuh, nanti dipotong bisa tumbuh lagi. Ya, gigi kalau dipotong nggak bisa tumbuh lagi, gitu. Jadi kalau linu seumur hidup, Iya, pastinya. seperti itu. Oh iya, jadi sensitif ya. Jadi sensitif. Kalau dia kikis ketemu ke saraf gigi jadinya sensitif ya. Makan es atau makan panas jadi oversensitif ya, benar-benar. Sampai sekarang gitu ya, Dok. Iya, kalau misalkan vinirnya rusak harus diganti vinir lagi. Artinya apa? Vinirnya juga seumur hidup. Seperti itu. Kemudian nanti belum lagi kalau bau mulut. Bisa juga bau mulut. Aduh, Bisa juga dia nempelnya ketebelan, kebesaran, dibersihkan susah. Sisa makanan nyangkut. Finir gigi ini kompetensi siapa sih Finir sebenarnya? itu ya seiring dengan perkembangan ilmu yang namanya finir direct itu mengarah ke kompetensi spesialis dokter gigi, konservasi gigi sebenarnya. Tapi Kalau sudah dokter gigi umum boleh. Dokter gigi umum sebenarnya kalau kita bicara kompetensi itu sebaiknya ke spesialis konservasi gigi. Oke. Tapi justru ini lebih hebat lagi tukang gigi yang kerjain ya. Apalagi tukang gigi yang bukan dokter sama sekali kan? Iya, dia tuh bisa belajar dari mana ya si tukang gigi itu? Macem-macem. Nekat apa? Macem-macem. Itu bagus nih, Cia. Benar ya? Aku dokter yang aku kan angkatan 2003 ya. Dan masih ngelewati fase gigi. Jadi aku ngelewati fase gigi 2 minggu. Dan sampai detik ini aku nggak bisa cabut gigi, nggak bisa nampel gigi. Seangkatan ternyata 2003 Berarti itu juga. tahu Ya. diri berarti dokternya. Tapi itu tukang hebat banget loh. Cabut bisa, finir bisa, kawat gigi bisa. Tuh belajar dari mana sih mereka? Makanya saya bilang tadi kan, yang serba bisa itu sebenarnya dia nggak tahu apa-apa, makanya dia jadi serba berbisa kan. Dia tahu misalkan mulai dari googling sendiri, kemudian dari YouTube. teman-teman mungkin teman-teman salonnya yang dia udah bisa lebih dulu, kemudian dia belajar dari situ, sampai ada bikin kursus berbayar yang ngajarin orang salon juga. Nah, ini ada foto-foto unik yang sudah dikumpulkan oleh tim. Jadi bagaimana cara tukang gigi mendapatkan sertifikat untuk mereka berjualan finir gigi. Yuk kita lihat sama-sama. Yuk yang mau kursus sertifikat. Waduh, promo cuy. Behal dan finir, sertifikatnya 2 ya. Waduh, 1 kali ikut kursus nih dua-duanya bisa. Bisa behal dengan finir. Pakai Udah deh, dapat Mbak. ilmu Ini- behal dan finir. Wah, dokter gigi tersinggung banget. Sekolah lama, mahal-mahal. Ini bisa cuma segitu langsung. Dari Ini 2 hari. kayaknya sehari 2 hari. Kita pindah dua profesi hari loh. bisa ya. Ini yang Siap-siap ngajar jalan. ini sesama salon ya, sesama tukang gigi abal-abal tuh saling mengajari ya. Saling mengajari. Mereka saling mensupport satu sama lain. Iya, Tuh sepertinya. dok, dicari model finir, bayar 700.000. Aduh, gila. Wow. Maria Vania mau nih. Fania mau. Enggak, makasih aku aja yang Gratis bayar. loh. Nggak mau. Ini kayak mainan tau gak sih dok? Iya. Kayak main salon-salonan Oh my gitu. God. Sedih banget ya kita lihatnya ya kayak gini punya ya. Prihatin ya. Padahal banyak kan efek sampingnya tuh. Nah, yang paling buruk tuh apa, Dok? Yang Dari paling buruk pasang ya. gigi Yang paling abal-abal buruk gitu. itu kalau misalkan sampai giginya kelebihan beban, itu nggak cuma giginya aja yang goyah, tapi tulangnya juga nanti bisa mati. Namanya nekrosis tulang. Jadi Kelebihan tulangnya beban tuh mati. maksudnya si giginya yang finir dipasangnya tuh kayak berat gitu ya. Jadi kan gigi itu kalau misalkan nih teman-teman punya gigi depan itu kan tajam ya, ya ininya. Nah kadang tukang finir itu bikin tebelnya kayak ciklet, kayak seperti yang Iya, di iya, iya, dokter iya, iya. Richard tadi. Iya. Itu beban kunyahnya jadi berat banget gitu. Dan itu bisa ke tulang. Beberapa orang tuh menyepelehkan sekali ya. Dipikir mungkin gigi ini nggak begitu apa ya, ya siapa aja yang mengerjakan boleh deh, yang penting cantik. Ternyata banyak banget efek sampingnya ya. Nah kalau yang sudah terlanjur finir nih, tempat dokter gigi abal-abal. Nggak Aku bisa senangnya dibalikin abal-abal sih, lagi. bukan tukang gigi sih. Abal-abalnya diperkuat ya bahasanya. Abal-abal di sini nyeri gitu Kita kan. harus bagaimana nih dok? Ya kalau teman-teman nih yang ternyata udah mengalami ya, jadi kan itu nggak bisa balik ya. Yang namanya gigi itu udah dikikis, itu nggak bisa balik lagi. Jadi dia bakal finiran seumur hidup. Tapi kalau dia finirnya itu di tempat-tempat praktisi ilegal, itu paling nggak buruan ke dokter gigi untuk diperbaiki. Dibongkar dulu ya. Dibongkar, tapi bukan berarti kemudian dilepas. Mungkin nanti kalau misalkan struktur giginya masih bagus, bisa dilepas. Tapi biasanya kalau sudah terlanjur dikikis, itu artinya dia harus memakai finir yang baru seumur hidup. Seperti itu. Karena bentuknya udah pasti kurang oke ya buat dilihat ya dok. Bentuknya nggak oke, struktur giginya udah berkurang. Kalau nggak pakai finir dia akan linu dong. Gitu.
Nah, Dokter Rifki, kayak gimana sih cara kita bedain ini tukang gigi, ini dokter gigi, kayak gimana sih caranya? Caranya ya, jadi gampang kalau kita mau cari data dokter gigi, kita punya portal yang namanya ada di website tuh kki.go.id. Oh sama ya, dokter dan Sama. dokter gigi ada sama. Dokter dan dokter gigi sama. Oh, websitenya sama? Sama, Wah, tapi aku dokter juga hewan baru nggak tahu. ada tuh di situ. Dokter hewan abal-abal nggak bisa dicek di situ. Oke. Nah, kemudian yang namanya dokter gigi itu nggak mungkin kelilingan. Dan sekali lagi, tukang gigi kompetensinya hanya buat gigi palsu. Gigi palsu. Nah, kita harus closing nih. Ya, jadi gigi ini penting banget ya. Kalau misalnya gigi kamu busuk dan harus dicabut juga oleh tukang gigi itu. Karena si tukang gigi ini Superman loh, bisa semua, cabut gigi bisa, nampol gigi bisa. Dan gigi ini ada saraf. Ya, mencabut gigi sembarangan itu bisa menyebabkan kematian. Ya, belum lagi hal-hal yang lainnya nih, sarafnya rusak, ya, makan jadi nggak enak lagi, sensitif, bau mulut. Bayangin kalau cium orang, ngomong dengan orang, Aduh, males. cantik kok bau mulut ya. So, pergilah ke tempat yang tepat ya. Pergilah ke tempat dokter gigi atau tempat spesialis gigi yang benar-benar khusus. Jangan yang abal-abal. No, jangan yang abal-abal. Pokoknya acara Dokter Richard, pokoknya abal-abal yang diangkat ya. Iya dong. Dan sayang banget nih kita harus pamit. Terima kasih banyak buat Nisha, Ocha, makasih Ya, banyak Dokter sama-sama. Rifki. Thank you Terima kasih, banget Ocha. pemirsa. Jangan lupa buat selalu nonton Tanya Dokter Richard setiap hari Minggu pukul 15.30. Nah, buat kalian yang pengen sharing seputar permasalahan kecantikan bisa langsung hubungi nomor hotline di nomor 0852 7272 5656. Nanti yang beruntung akan dapat apa Dokter Richard? Dapat perawatan gratis selama 6 bulan di klinik kecantikan Athena. Mantap. Oke, akhir kata saya Maria Fania pamit, Dokter Richard. Dokter Richard, seperti biasa, dan tamu kehormatan saya ada Dokter Rifki, Gusti, dan Nisha. See you again. Bye-bye. Hai wanita Indonesia, bukan lagi sebuah mimpi punya kulit indah. Pahlawan wanita Indonesia telah berjuang berikan harapan. Informasi akurat langsung dari ahlinya untuk kulit wajah wanita Indonesia. Pilih produk kecantikanmu dengan bijak, bisa memilih tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa bingung. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Wah, paket aku udah dateng. Belanja terus. Nggak tahu zaman lagi susah. Mama itu sekarang jadi mitra Dokter Hen. Apa tuh Dokter Hen? Itu loh skincare barunya Dokter Richard yang viral. Mengandung madu dan aloe vera yang aman, halal, dan gak pakai ketergantungan. Kita bisa jadi mitranya Dokter Hen. Bonusnya banyak banget. Papa juga maulah jadi mitranya Dokter Hen. Wah, glowing wajahnya, rezekinya berlimpah.